Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal dan pikiran, itulah kiranya yang menyertai hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Jemaat Tuhan, ada 3 hal yang mau saya katakan. Pertama, kenapa saya katakan damai sejahtera? Saya mau kita juga akhir bulan bahasa Indonesia lah, biar kita jangan terus ada juga berkesinambungan seperti itu. Bisa ibadahnya bahasa Arab, tapi korbannya bahasa Indonesia. Yang kedua, kemarin saya datang jam 4:30, nyampe langsung masuk mengajar PA anak Napo 10 pemuda. Saya tanya Amang Siahan duluan kita, itu pertama ya Amang? Iya, Amang lah semua yang pertama, bayangkan. Saya lah semua yang pertama. Itu saya kemarin yang ngelatih kor mereka tadi itu pun saya itu. Sampai ngantuk-ngantuk saya, sampai nggak saya dekati istri saya gara-gara Napo 10 nggak seberapa ini. Itu saya yang ngasih itu. Jadi artinya gini, itulah semangatnya jemaat di sini di dalam memuliakan Tuhan. Jadi jangan lagi ada keraguan bagi kita Bapak Ibu jemaat Tuhan HKBP Sampit ini. Jangan lagi ada keraguan. Mari tanamkan hatimu, tanamkan pikiranmu, tanamkan hidupmu, tanamkan spiritualmu di HKBP Sampit ini. Amin. Jangan ada lagi ragu. Amin. Gak usah lagi ada ragu. Saya HKBP, itu aja udah. Gak usah malu-malu. Dia minggu HKBP, gua apa? Gitu bilang. Gak usah lagi ragu-ragu kita Bapak Ibu jemaat Tuhan. Kalau dikatakan saya HKBP, Tuhan sudah membawa saya di HKBP, saya akan tetap di HKBP. Amin. Yang ketiga, saya tadi di WA sama Pumuan Ama Palangkaraya, titip salam lah untuk kita jemaat yang ada di HKBP Sampit ini. Saya bertanya-tanya saya begini, ini udah mau akhir bulan 2, mana semangat panitia pembangunan ini? Namanya lihat dong. Kayak rencana tak kan bulan 2 kita eksekusi, malah tambah mundur mah. Jadi itu terserah panitia pembangunan aja, tapi jangan lunturkan semangatmu Amang. Ina, Bapak Ibu, mari. Kalau sudah Tuhan katakan harus berdiri bangunanku di sini, harus berdiri gerejaku di sini, itu juga tanggung jawab kita sebagai jemaat dan panitia pembangunan. Amin. Untuk itu marilah kita mendengarkan firman Tuhan, diambil dari kitab Lukas ayat 27 sampai 37, 10 ayat. Tetapi kepada kamu yang mendengarkan aku berkata, kasihilah musuhmu, berbuatlah baik kepada orang yang membenci kamu, mintalah berkat bagi orang yang mengutuk kamu, berdoalah bagi orang yang mencaci kamu. Barang siapa menampar pipimu yang satu, berikanlah juga kepada pipimu yang lain. Dan barang siapa yang mengambil jubahmu, biarkan juga ia mengambil bajumu. Berilah kepada setiap orang yang meminta kepadamu, dan janganlah meminta kembali kepada orang yang mengambil kepunyaanmu. Dan sebagaimana kamu kehendaki supaya orang perbuat kepadamu, perbuatlah juga demikian kepada mereka. Dan jikalau kamu mengasihi orang yang mengasihi kamu, apakah jasamu? Karena orang-orang berdosa pun mengasihi juga orang-orang yang mengasihi mereka. Sebab jikalau kamu berbuat baik kepada orang yang berbuat baik kepada kamu, apakah jasamu? Orang-orang berdosa pun berbuat demikian. Dan jikalau kamu meminjamkan sesuatu kepada orang, karena kamu berharap akan menerima sesuatu daripadanya, apakah jasamu? Orang-orang berdosa pun meminjamkan kepada orang-orang berdosa, supaya mereka menerima kembali sama banyak. Tetapi kamu kasihilah musuhmu dan berbuatlah baik kepada mereka, dan pinjamkan dengan tidak mengharapkan balasan, maka upahmu akan besar, dan kamu akan menjadi anak-anak Allah yang maha tinggi,
sebab Ia baik terhadap orang-orang yang tidak tahu berterima kasih dan terhadap orang-orang jahat. Hendaklah kamu murah hati, sebab sama seperti Bapamu adalah murah hati. Janganlah kamu menghakimi, maka kamu pun tidak akan dihakimi. Dan janganlah kamu menghukum, maka kamu pun tidak akan dihukum. Ampunilah, dan kamu akan diampuni. Demikianlah firman Tuhan. Ada seorang perempuan, dia tinggal bersama keluarganya dan orang tuanya. Dan ketika sesuatu saat terjadi pada dia ini diperkosa oleh orang tuanya, diperkosa oleh bapaknya. Sejak itu hidupnya itu seperti hancur. Sejak itu hidupnya seperti tidak ada lagi gunanya. Sejak itu dia merasa bahwa inilah akhir dari hidupku ini. Dia menangis. Akhirnya terganggulah kejiwaannya karena peristiwa yang dia alaminya itu. Ketika terganggu jiwanya ini, dia dipasung oleh keluarganya karena takut membahayakan bagi orang-orang di sekitarnya. Tidak berapa lama dia pasung, dia seperti melihat sesuatu. Dia seperti melihat sesuatu bayangan, melihat sesuatu cahaya yang begitu menyilaukan matanya. Dan dilihat di bayangan itu dia melihat seperti ini. Ada seseorang yang memeluknya dan mengatakan kepada dia, "Engkau kukasihi, engkau kukasihi. Kasihilah sesamamu, kasihilah musuhmu." Kata suara orang yang dia merasa, dia melihat bayangan itu. Akhirnya dia tersadar melihat sesuatu apa yang terjadi di hidupnya. Selama ini dia begitu benci, begitu dendam, begitu emosi melihat perilaku orang yang melakukan sesuatu tidak baik kepadanya. Dia sangat benci kepada orang tua ini. Dia sangat terganggu dan dia sangat emosi dengan apa yang terjadi pada hidupnya itu. Akhirnya dia tersadar seakan-akan ada orang yang memeluknya, ada orang yang merangkulnya, ada orang yang mengatakan, "Aku mengasihimu, aku mengasihimu." Sejak itulah dia tersadar bahwa segala sesuatunya adalah hidup yang penuh kasih. Karena dia merasa orang yang pertama mengasihi dia adalah Tuhan itu. Akhirnya Bapak Ibu jemaat Tuhan, dia menceritakan ini kepada sahabatnya, dan sahabat ini menciptakan lagu kepada dia, dan lagu ini sangat booming di mana-mana, dan lagu ini sangat terkenal di mana-mana, dan lagu ini dinyanyikan di mana-mana. Di setiap gereja apapun itu pasti lagu ini ada. Seperti ini lagunya. Betapa ku mencintai. Coba kalau yang tahu kita nyanyi bersama ya. 1, 2, 3. Betapa ku mencintai segala yang telah terjadi, tak pernah sendiri, selalu menyertai. Betapa aku menyadari di dalam hidupku ini, Kau selalu memberi jangan terbaik oleh karena kasih. Apa selanjutnya? Ini yang dikatakan dia. Bapa, sentuh hatiku, ubah
air mengalir yang tiada pernah berhenti. Itulah dia ciptakan. Karena dia katakan apa? Betapa aku mencintai dan betapa aku menyadari segala hidup ini memang Tuhanlah yang mengatur. Dan aku tidak layak membenci, dan aku tidak boleh mendendam, dan aku tidak boleh membenci orang yang telah melakukan sesuatu kepada aku. Akhirnya dia normal kembali hidupnya, dan dia akhirnya bisa menjalani hidupnya dengan baik. Inilah yang dikatakan oleh Yesus Kristus. Ini yang dikatakan oleh Yesus ketika dia mengajari orang banyak pada saat itu. Dia merubah mindset orang banyak ketika itu, bangsa Yahudi ketika itu. Dia melihat kalau seperti ini hidup orang bangsa Yahudi ini, hidup dengan penuh kedendaman, hidup dengan penuh balas dendam. Karena pada saat itu ada istilah gigi ganti gigi, nyawa ganti nyawa, mata ganti mata. Orang Yahudi masih memakai pola-pola lama di dalam hukum Taurat. Yesus datang kepada orang banyak untuk memperbaharui itu. Yesus datang kepada orang banyak untuk merubah cara-cara seperti itu. Sehingga dia mengajarkan sesuatu yang terbalik di dalam pikiran orang. Sehingga dia mengajarkan sesuatu cara berpikir terbalik. Cara berpikir terbalik yang diajarkan Yesus. Ketika orang mengatakan bencilah musuhmu, dia mengatakan sayangilah musuhmu. Yesus datang mengajar dengan cara terbalik yang dibuat orang atau bangsa Yahudi pada saat itu. Maka pun orang heran melihat dia, ini kok lain cara pengajaran ini, kok lain seperti apa yang dikatakannya ini. Kita lihat tadi di ayat 27 dikatakan, tetapi kepada kamu yang mendengarkan aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu, berbuatlah baik kepada orang yang membenci kamu, baiklah. Kasihilah musuhmu. Bagaimana kita sanggup mengasihi musuh kita? Bagaimana kita sanggup mengasihi orang yang telah melukai kita? Bagaimana kita mengasihi orang yang telah mencederai kita? Bagaimana kita mengasihi orang yang telah melukai keluarga kita, orang yang telah menghina keluarga kita? Bagaimana kita mau mengasihi? Inilah ajaran yang terbalik yang dikatakan Yesus. Kasihilah musuhmu, berbuatlah baik kepada orang yang membenci kamu. Ada empat pengajaran utama, ada 4 perintah utama yang dikatakan Yesus di dalam kitab Lukas ini. Yang pertama dikatakan kasihilah musuhmu. Yang kedua dikatakan berbuatlah baik kepada yang membenci kamu. Ketiga dikatakan mintalah berkat bagi orang yang mengutukmu. Dan keempat dikatakan berdoalah bagi orang yang mencaci kamu. Itulah perintah utama yang dikatakan Yesus kepada orang banyak, kepada orang yang mendengarkan khotbahnya. Bayangkan bagaimana orang sekarang mendengar itu seperti itu. Bagaimanalah orang sekarang yang mendengar apa yang dikatakan Yesus. Pada saat itu aja orang tidak banyak mau percaya, banyak tidak mau mengerti, banyak tidak mau mendengar apa yang dikatakan Yesus. Bagaimana kami membenci orang, mengasihi orang yang telah membenci kami. Bayangkanlah bagaimana kami meminta berkat bagi orang yang mengutuki kami, kata dia. Bagaimana pula kami berdoa bagi orang yang telah mencaci kami, kata dia. Inilah yang mau dibalikkan Yesus cara berpikir orang percaya. 4 perintah utama itu yang dikatakan sini. 4 perintah utama itu bisa kita lakukan, itu bisa kita perbuat, itu bisa kita kerjakan kalau apa? 4 perintah utama itu bisa kita lakukan kalau apa? Kalau kita dikatakan inilah maksud dari Yesus. Kalau kita
membuang kepentingan diri kita sendiri. Kalau kita sudah selesai dengan diri kita sendiri, kalau kita membuang kepentingan kita sendiri, kalau kita sudah selesai dengan diri kita sendiri, maka kita akan mampu melakukan itu, dikatakan. Adong dison na marmusuhan lo petu keluarga na tondongna, ada masih kita di sini yang masih bermusuhan dengan tulang, ngamburu dengan tulang, pasti ada. Atau kita masih ada menyimpan kebencian kepada orang tua kita, atau masih kita memusuhi atau membenci ada di antara keluarga kita. Yesus mengatakan pada saat ini kepada kita, mintalah doa kepada orang yang mengutuk kamu, mintalah berkat kepada orang yang membenci kamu, kasihilah musuhmu, kata Tuhan Yesus. Hari ini Tuhan mau mengatakan kepada kita, buanglah keangkuhanmu, buanglah kekuatanmu sendiri itu, buanglah kepentingan dirimu itu, buanglah, selesaikanlah dirimu itu, selesaikan. Kalau orang sudah menyelesaikan dirinya, Bapak Ibu, yang telah menyelesaikan dirinya sendiri, dia akan membuang semua keangkuhan, kesombongan, sudema na mengganjal ni rohanai, na mengganjal pikiran nai, ido membayar didok, bolokkan mai. Biar kita mampu untuk mengasihi musuh kita, biar kita mampu menyayangi orang yang membenci kita, biar kita mampu meminta doa kepada orang yang telah mengutuki kita. Itulah ajaran yang sangat hebat dari Tuhan kita Yesus Kristus. Di saat orang lain mengatakan boleh melakukan sesuatu kejahatan, Tuhan Yesus mengatakan tidak usah. Jangan membalas kejahatan dengan kejahatan, dikatakan balaslah kejahatan dengan kebaikan. Nadengando balos ni najah. Tidak perlu kita balas, tidak perlu kita juga merancang sesuatu bagi orang yang tidak baik dengan kita. Tidak perlu engkau mendoakan supaya dia celaka. Tidak perlu dikatakan, itu bukan urusanmu, itu urusan Tuhan. Hoho maho dok kan, hoho maho, au pebar orang dopak kau katanya. Itulah ajaran yang paling utama dikatakan Tuhan Yesus. Memang perintah ini tidak populer pada saat itu. Memang ajaran Yesus pada saat itu tidak populer. Karena apa? Bagaimana secara berpikir rasional pun, bagaimana orang membenci, bagaimana orang menyayangi orang yang membenci dia. Secara berpikir rasional seperti itu. Bagaimana kami meminta berkat bagi orang yang telah mengutuki kami. Bagaimana kami meminta doa bagi orang yang telah mencaci kami. Memang secara rasional itu benar. Secara kedagingan kita itu benar. Secara kemanusiaan kita itu benar. Tak mampu kita. Tapi kalau kita sudah menyelesaikan diri kita sendiri, Bapak Ibu, kalau kita sudah tidak lagi mementingkan kepentingan diri kita, kita mampu melakukan itu. Amin. Jadi mulai hari ini, ketika habis ibadah ini, kalau ada yang bermusuhan masih sama orang-orang di sekitarnya, atau sama keluarganya, atau sama siapapun itu, teleponlah. Telepon. Bertobat Muhammad. Selesaikan diri kalian. Aku sudah mampu Tuhan. Aku sudah mampu Tuhan menyelesaikan diri itu. Aku sudah siap Tuhan, seperti yang kau katakan dan kau perintahkan. Telepon. Namai kamu. Yang simak. Ayo semua ni doa urut, hidung urut. Ayo semua ni doa nak kata kau. Mau suara dua je na udah go dah nak kata kau nak. Jogol juburon, aku ya. Kau ma bapak ngadi dok amang padita mariti di jamitana. Asa merdeka kita, asa marsau kita dot tondong tababa. Unang be tahosomi be. Unang be tabalas najat tunajat. Unang matong. Kusomoni bo. Harus seperti itulah. Harus berani kita katakan. Harus seperti itulah orang Kristen itu. Dan harus seperti itulah pengikut Yesus itu. Tidak ada lagi dendam di dalam hidupmu, amin. Tidak ada lagi benci di dalam hidupmu, amin.
Tidak ada lagi ini di dalam hidupmu. Amin. Ya, yang nggak bilang amin bertobatlah. Memang biaya ketaatan itu sangat mahal, ada yang dipertaruhkan. Tetapi lebih mahal lagi biaya yang ketidaktaatan kalau kita tidak melakukan seperti dikatakan oleh firman Tuhan pada pagi hari ini. Bayangkan, dari mulai ayat 29 dikatakan, barang siapa menampar pipimu yang satu, berikanlah pipimu yang lain. Di tradisi orang Yahudi, menampar pipi itu sangat hina. Sangat hina. Sangat menghina. Kita menampar. Sedangkan jangan ke menampar, memegang pipi aja itu tidak boleh. Boyo, lama-lama tak memegang pipi ni. Songon ama Pak Pano, pegang pipi songon. Dah dong, songon. Songon nasi. Pasti kayak di pikiran kan? Seperti itu. Selalu kalau molo dipegang bawa si Ruth kan, amang senturi di Jakarta. Angkat, berdua situ dulu. Alih-alih ayo bos bersama. Betul, asing dulu kan, pikiran tak kan. Apalagi di bangsa Yahudi, menampar pipi itu udah sangat hina, sangat hina. Bayangkanlah, udah menampar pipi katanya, dikasih lagi. Kasih pipimu satu lagi, 2 kali hina ya. 2 kali menghinakan kan. Di bangsa Yahudi seperti itu. Kok bisa gini ajaran ini? Ditampar pipi kanan, kasih katanya pipi kiri. Di sini nggak dikatakan pipi kanan, di Matius. Di Lukas dikatakan kalau kau ditampar pipi yang satu, kasih satu lagi. Bayangkan, ditampar pipi kanan, kita kasih pipi kiri. Bayangkan, sekali ditampar aja itu sangat hina di bangsa Yahudi. Maksud perkataan Yesus apa? Orang Kristen juga karena mempercayakan kekristennya, ya karena mengimani kekristenan, dia juga harus siap dihina, Bapak Ibu. Kita pun harus siap dihina. Itu kata Tuhan Yesus. Itulah konsekuensi orang yang mengikut Yesus. Kita juga bisa dihina, kita juga bisa dihinakan, tapi jangan kita membalas itu. Kita siap kok. Orang Kristen, siapkah kita dihina? Siap. Konsekuensi orang percaya mengikut Tuhan itu adalah kita selalu dihina. Itu. Tapi jangan balas hinaan. Itu dikatakan, jangan balas hinaan itu. Di ayat 31 juga, dan sebagaimana kamu kehendaki supaya orang berbuat kepada, berbuatlah juga demikian kepada mereka. Kalau engkau berbuat kepada orang, jangan mengharapkan sesuatu. Karena dikatakan apa? Orang jahat juga seperti itu kok. Dia juga meminjamkan sesuatu dengan harapan. Tapi kalau orang yang mengikut Yesus, dikatakan orang yang mendengar ajaran Yesus, kalau engkau memberikan sesuatu, jangan harapkan sesuatu itu kembali kepadamu. Itu dikatakan keikhlasan. Karena apa dikatakan di firman Tuhan? Orang jahat juga kok seperti itu kok. Dia juga meminjamkan uangnya kok, tapi dia minta kembalian. Tapi kalau apakah kau sama? Jadi samakah jasamu seperti itu? Dikatakan beda. Orang yang memahami ajaran Kristus, orang yang memahami untuk mengikut Tuhan, dia pasti tahu cara memberi. Dia pasti tahu kalau aku sudah memberi, jangan harapkan sesuatu itu datang lagi. Biarlah Tuhan yang membalas itu. Amin. Maka dikatakan dari ayat 30 sampai ayat 35 dikatakan, sudah dikatakan itu. Itulah ajaran Tuhan Yesus. Dan kesimpulan itu sekarang adalah apa yang diminta Tuhan kepada kita sebagai orang yang mengikut Tuhan, sebagai orang yang mengikut Yesus. Apa yang mau diminta Tuhan kepada kita? Apa yang mau diminta Tuhan? Ahado nanang di pagi do de bata mari te hite ngulum. Ahado. Molo dang salah minggu 2 minggu na salpu, manang minggu na salpu. Jamitata sian Jeremia 10 ayat 5 1 ayat 10. Didok isi di ayat 5. Marje aman.
Terkutuklah orang yang mengandalkan manusia. Terkutuklah orang yang mengandalkan pikirannya sendiri. Terkutuklah orang yang memikirkan dirinya sendiri. Terkutuklah, kata dia. Itu dia baca sendiri mandok. Itu si Jeremia. Paboon, itu bangsa Yahudi. Marjea mahalak, katanya kan. Terkutuklah orang yang mengandalkan manusianya. Terkutuklah orang yang mengandalkan dirinya sendiri, dikatakan itu. Muse dia karena apa? Dia ekonomi di patoran kan. Songon ma nguni halak nama jei. Songon sadahau manang di tengah-tengah padang gurun manang atau di tengah-tengah padang gurun. Hidupnya itu gersang. Kaya pun engkau kalau itu tidak hasil daripada apa yang Tuhan mau. Gersang hidupmu. Gersang. Itu dikatakan. Marjea ma. Halak na mengandalkan hajau nauna. Tapi di ayat 7 dikatakan apa? Di Jeremia 17 ayat 7 dikatakan apa? Tarpasu-pasu do halak na. Diberkatilah orang yang mengandalkan firman Tuhan. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan di dalam hidupnya. Maka dikatakan ada dua hidup manusia ini. Kutuk, berkat. Pilih mana? Terserah kepada kalian. Kalian pilih kutuk, terkutuklah engkau akan selama-lamanya. Kalau engkau pilih berkat, diberkatilah keturunanmu, diberkatilah anak-anakmu, diberkatilah semua. Dikatakan apa di ayat 8, apa lagi? Di Jeremia 17 ayat 8. Seperti inilah hidup orang yang diberkati oleh Tuhan. Hidupnya akan seperti pohon di pinggir air, dan dia tidak akan pernah kering. Walaupun datang kekeringan itu, daunnya tetap hijau, dikatakan apa? Itulah hidup orang yang diberkati. Susah pun dia pun tidak akan kekeringan. Di dalam pergumulan hidupnya pun dia tidak akan kekeringan. Di tengah-tengah kesusahannya pun dia tidak akan kekeringan. Karena apa? Karena hidupnya mengandalkan Tuhan. Tapi hidup orang yang tidak mengandalkan Tuhan, dia hidupnya kaya pun dia kering. Mamora pebana kering. Songon ngulu di gurunan. Somar lapangan kan? Namorojang peho. Molo kalau tinggal kita di gurun marlapa tentu hamoroni main di tuhor yang menurah di gurun. Seperti itulah gambaran. Itulah kemarahan Tuhan kepada bangsa Israel pada saat itu. Selama ini kita sudah terlena menyembah-nyembah Baal. Selama ini kita sudah terlena dengan kekuatan-kekuatan manusia kalian ini. Kalian seperti anggar jago dengan hebatnya manusia kalian. Kalian seperti anggar jago dengan kekayaan kalian. Kalian seperti hebat dengan pikiran kalian. Tapi Tuhan katakan, terkutuklah orang-orang seperti itu. Orang manidok debata itu yang dikatakan Yesus pada saat ini. Digambar hendak bagaimana orang yang tidak membalas kejahatan dengan kejahatan. Epistel Tanakin mandok Joseph. Salah satu contoh itu adalah Yusuf. Semua kakak-kakak abang-abangnya membuang dia, menjual dia, bahkan menaruhnya ke sebuah sumur. Tapi Yusuf tidak berbalas dendam. Ketika Tuhan memelihara hidupnya, Yusuf menjadi semakin jago, semakin hebat, sehingga dia menjadi orang nomor 2 di kerajaan Mesir itu. Orang nomor 2 setelah Firaun, dialah orang paling hebat. Kalau kita sekarang, dialah wakil presidennya. Ketika ada kekeringan di daerah bapaknya, datang saudara-saudaranya. Yusuf tahu itu saudara-saudaranya. Kalau dia memang berpikiran jahat, kenapa dia tidak balas? Dia seorang wakil presiden. Tinggal disuruh aja pas pampresnya, pasukan pengamanan kerajaannya aja, bunuh itu semua, saudara-saudaraku. Tapi Yusuf tidak mau melakukan seperti itu. Itu dikatakan, jangan balas kejahatan dengan kejahatan. Balaslah kejahatan dengan kebaikan. Ahapena masa di ngolutta. Halakna. Orang yang membenci kita, jangan balas dengan kebencian. Orang yang iri kepada kita, jangan balas itu semua. Doakan dia. Berkati dia, Tuhan. Aku mau memberkati orang yang membenciku. Tuhan, aku mau memberkati orang yang mengutuk-utuk aku. Seperti itu. Biar tenang hatimu. Biar tenang hatimu. Biar lempang hatimu. Ada orang seperti itu, Bapak Ibu. Mati dia di dalam kemarahan. Mati dia di dalam kebencian.
mati dia di dalam emosi, itu yang tidak diinginkan oleh Yesus di kitab ini. Itu sebenarnya tidak diinginkan. Aku tidak mau hidupmu itu hampa. Aku tidak mau hidupmu itu sia-sia. Aku tidak mau hidupmu itu sampai mati pun engkau masih mendendam. Sampai mati pun engkau masih membenci. Sampai mati pun engkau tidak mampu melepaskan kebencianmu itu. Sampai mati pun engkau tidak mampu melepaskan apa yang mengganjal di hatimu. Itu dikatakan. Kalau kita sudah mengasihi musuh kita, itu akan apa? Berdampak kepada diri kita itu. Kita pun akan sukacita. Inilah yang saya katakan. Satu sukacita bisa hilang dengan satu kebencian kalau itu dipelihara. Sukacitai boido mago molo adong hosong birohate. Sukacita kita itu akan hilang kalau kebencian masih kita pelihara. 1000 sukacita akan datang ketika kita belajar melepaskan pengampunan dan mengasihi orang-orang di sekitar kita. 1000 sukacita akan datang ketika kita belajar melepaskan pengampunan dan mengasihi orang-orang di sekitar kita. 1000 sukacita akan datang kepada kita ketika kita sudah mampu belajar mengampuni, mampu belajar melepaskan apa yang ada di diri kita. Kita berdoa. Bapa yang di surga, kami sungguh bersyukur pada minggu hari ini Engkau tegur kami melalui firman-Mu di dalam kitab Lukas 6 ayat 27 sampai 37 yang menyadarkan kami apalah gunanya kami menjadi orang-orang pendendam, apalah gunanya kami menjadi orang-orang yang penuh dengan kebencian di dalam hidup kami, apalah gunanya kami sebagai orang-orang yang selalu iri dan berpikiran negatif di dalam hidup kami. Kami ditegur oleh firman Tuhan pada minggu ini agar kami melihat kemuliaan Tuhan di tengah-tengah hidup kami ini, agar kami selalu bersyukur kepada Tuhan di tengah-tengah hidup kami ini. Ketika kami melihat rasa syukur itu, kami tidak lagi mempunyai dendam kepada siapapun. Kami sudah menyelesaikan itu dari diri kami sendiri, dan kami siap untuk membuang semua apa yang Engkau tidak inginkan di dalam hidup kami, agar kami tidak menjadi orang-orang yang penuh dendam, orang-orang yang penuh kebencian, orang-orang yang penuh sirik, dan orang-orang yang tidak mampu melihat kemuliaan Tuhan di tengah-tengah hidup kami. Kuatkanlah kami Tuhan untuk menjalankan firman-Mu. Memang dari pikiran, kedagingan, dan kemanusiaan kami tidak mampu untuk melakukan itu. Siapa yang mampu melakukan itu, ya Bapa? Menyayangi orang yang kami musuhi. Tapi kami dikuatkan oleh Roh Kudus-Mu untuk melakukan itu. Biarlah kami semakin kuat dan diajari untuk melihat betapa hebatnya firman Tuhan di tengah-tengah hidup kami. Bapa yang di sorga, kami juga berdoa untuk jemaat-Mu yang ada di HKBP Sampit ini. Kami berdoa untuk jemaat-Mu yang pada saat ini dalam keadaan sakit penyakit di badannya. Sembuhkanlah jemaat-Mu itu, ya Tuhan, melalui para medis dan obat-obat yang dia makan. Kesembuhan itu hanya daripada-Mu. Kami juga berdoa untuk jemaat-Mu yang pada saat ini di dalam pergumulan hidupnya. Biarlah Tuhan yang Kau campur tangan di tengah-tengah pergumulan hidupnya, sehingga dia melihat ada Tuhan di dalam kesusahan hidupnya. Engkau tidak meninggalkan dia, sehingga dia melihat bahwa memang Tuhanlah yang diandalkan di dalam hidupnya. Berkati jemaat-Mu yang pada saat ini di dalam tekanan batin di tengah-tengah hidupnya. Bapa, campur tanganlah Engkau.
di tengah-tengah penderitaannya. Kami juga berdoa untuk jemaat-Mu yang pada saat ini di dalam pekerjaan mereka. Berikanlah berkat-Mu kepada mereka. Berkatilah semua keturunan mereka. Berkatilah keluarga jemaat yang ada di HKBP Sampit ini. Kerinduan kami Tuhan agar gereja Tuhan berdiri di tengah-tengah kota Waringin Timur ini. Di tengah-tengah kota Sampit ini kami semua mengandalkan Tuhan semata. Kami tidak mengandalkan cara berpikir kami. Kami tidak mengandalkan kekuatan hidup kami. Tapi kami mau mengandalkan Tuhan. Ketika Engkau mengatakan terjadilah hidup ini. Ketika Engkau mengatakan akan berdiri. Dan berdirilah gereja-Mu di tengah kota Sampit ini. Berkatilah, kuatkanlah para panitia pembangunan. Berkatilah para penetua-Mu yang ada di HKBP Sampit ini. Berkatilah juga para sesepuh, orang-orang tua kami yang ada di HKBP Sampit ini. Berkatilah hari tua mereka. Berkatilah anak-anak mereka, bahkan cucu-cucu mereka. Terima kasih ya Tuhan atas kemuliaan yang kami terima di dalam 1 minggu ini. Banyak dosa yang telah kami lakukan di hadapan-Mu, kami mohon ampun ya Bapa. Di dalam Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami hidup. Kami telah berdoa dan bermohon hanya kepada-Mu. Amin.